Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Sasabila dengan NIM 7211422288 dari Rombal AKT 22A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan list register yang telah saya buat, yaitu di organisasi Forum Anomali dengan terdiri atas 4 departemen. Nah, departemennya apa aja sih? Jadi departemennya itu ada Departemen Aksi dan Propaganda, Departemen Keuangan, Kajian, dan Hubungan Masyarakat. Jadi 4 departemen. Selanjutnya, setelah kita tahu nih ternyata di Forum Anomali terdapat 4 departemen, kita lanjut ke risk inputnya ya. Jadi di risk inputnya itu pertama saya akan jelasin hanya salah satu resikonya aja ya. Jadi saya akan jelasin di resiko dengan kode risiko PI001. Di sini status resikonya adalah aktif dengan peluang atau ancaman nih sifatnya. Jadi untuk resikonya si PI001 ini di Forum Anomali saya memperkirakan bahwa risiko ini teridentifikasi sebagai risiko yang mengancam keberlangsungan dari Forum Anomali ini. Itu ya teman-teman. Terus selanjutnya untuk kategori dari risiko ini adalah termasuk risiko operasional atau infrastruktur risk. Kenapa begitu? Karena ini mengganggu si Forum Anomali untuk beroperasi gitu teman-teman ketika risiko ini terjadi. Nah, unit kerja atau fungsi dari yang terkena risiko PI-001 ini adalah unit kerja dengan Departemen Aksi dan Propaganda. Nah, untuk sasarannya yaitu saat resiko ini sudah tertangani, diharapkan Forum Anomali bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk periode identifikasi risikonya di sini yaitu di bulan ini, yaitu bulan Juni 2024. Dengan deskripsi atau kejadian risikonya adalah kekurangan anggota yang aktif terlibat untuk peduli pada permasalahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, untuk akar penyebab kenapa bisa terjadinya risiko ini teman-teman itu saya identifikasi sebanyak 3 hal atau 3 akar penyebab ya. Yang pertama adalah mahasiswa lebih senang di kos. Yang kedua, mahasiswa malas mengikuti aksi peduli lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang keempat, isu pencabutan KIPK bagi mahasiswa KIPK yang ikut aksi. Nah, ini merupakan 3 hal yang sangat menentukan bahwa anggota dari forum ini kenapa sih bisa sedikit gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah indikator risiko. Jadi gimana sih suatu risiko ini atau risiko yang PI-001 ini terjadi itu apa sih indikatornya gitu. Kalau kita yakini bahwa ini tuh udah terjadi nih. Jadi yang pertama itu ada 3 indikator bahwa risiko ini tuh terjadi. Yang pertama adalah apati atau sifat massa bodoh terhadap isu atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah terjadinya individualisme dan egoisme di mahasiswa. Misalnya mahasiswa ini hanya mempentingkan dirinya sendiri, jadi nggak peduli nih sama isu-isu yang ada di masyarakat seperti itu. Terus yang ketiga itu rendahnya partisipasi yang terkait dengan isu-isu publik. Nah, isu-isu publik ini tuh isu-isu apa ya sih? Jadi kayak isu-isu lingkungan, isu sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang itu sifatnya kan untuk halayak umum, kayak disebut dengan isu publik. Nah, selanjutnya faktor positif atau internal control yang ada saat ini di Forum Anomali. Yang pertama adalah peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan perwakilan mahasiswa setiap universitas Indonesia. Hal ini juga sudah dilakukan di Forum Anomali, yaitu dengan contohnya dari setiap BMKM di setiap universitas mengirimkan perwakilannya, yaitu Presmanya pasti akan jadi anggota di Forum Anomali.
Selanjutnya yang kedua adalah semangat dan komitmen yang tinggi terhadap isu-isu yang dibahas. Jadi forum anomali ini sangat berkomitmen tinggi bahwa mereka pasti ketika ada isu yang naik di masyarakat, pasti mereka akan membahas isu tersebut, sehingga mereka di sini mencerminkan bahwa mereka mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi terhadap isu-isu terkait lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang ada di Indonesia. Terus ketika mereka membahas itu, mereka pasti di sana akan membahas sedetail-detailnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat komitmennya sangat tinggi itu untuk isu-isu yang mereka sampaikan di forumnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dampak kualitatifnya itu apa sih di resiko PI strip 1 ini? Jadi yang pertama itu adalah lemahnya advokasi dan aksi sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, kenapa lemah? Karena ketika anggotanya dikit, pasti istilahnya ketika anggotanya lebih dikit dibandingkan dengan polisi yang menjaga, pasti kan lemah gitu kan. Gak niat gitu, gak niat untuk melakukan aksi gitu, dinilainya seperti itu. Padahal ketika anggotanya banyak, kita akan kayak, wah mahasiswa ternyata banyak nih yang peduli terhadap lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan gitu, dan isu-isu publik lainnya, seperti itu teman-teman. Terus yang kedua adalah forum anomali ini tidak bisa menyuarakan atau terlibat aksi dengan optimal. Artinya gak bisa nih menjalankan fungsinya sebagai forum yang sangat berkomitmen tinggi terhadap isu-isu terkait publik atau masyarakat, seperti itu. Terus untuk resiko inherentnya ini di resiko PI strip 1 ini, yang pertama kan pasti kita harus tahu nih probabilitasnya berapa sih si resiko ini. Jadi probabilitasnya ini diidentifikasi bahwa probabilitasnya besar dengan dampak yang berat dan skor risiko inherentnya adalah 16. Nah, selanjutnya untuk tingkat risiko inherentnya di sini adalah extreme high karena di angka 16 ya teman-teman. Terus juga untuk probabilitas risiko inherent kualitatif yaitu sebesar 64%. 64%-nya ini dapat dari mana sih? Dapat dari si 16 per 25 kali 100%. Nah, 25 ini kenapa 25? Kalau 25 itu skor maksimal dari skor risiko inherentnya, sehingga dikalikan 100% berarti sama dengan 64% gitu teman-teman. Selanjutnya dampak finansial risiko inherent. Nah, untuk dampak finansial risiko inherent ini adalah kayak misalnya ini tuh hanya perkiraan kalau misalnya risiko yang terjadi berapa sih dampaknya, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk nilai risiko bersih inherentnya itu adalah 12.800.000 rupiah. Ini dapat dari mana? Dapat dari keseluruhan dampak finansial risiko inherent dikalikan dengan probabilitas risiko inherent kualitatifnya, yaitu sebesar 12.800.000 rupiah. Untuk pemilik risiko itu ada Mas Haikal dengan jabatan pemilik risiko sebagai founder dari forum anomali ini gitu. Dan dia kan pasti akan terlibat langsung dengan kayak untuk mencari anggota yang ingin terlibat di forum anomali. Nah, untuk email pemilik risiko ini tidak teridentifikasi. Nah, selanjutnya adalah kita pelajari nih gimana sih evaluasi dan rencana penanganan risikonya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dan rencana penanganan risiko. Nah, di sini untuk risiko PI strip 1, strateginya adalah kita lakukan mitigasi terhadap risiko tersebut, yaitu risikonya kita terima, lalu kita lakukan mitigasi. Jadi penanganan itu kita tangani risiko tersebut dengan cara yaitu yang pertama survei dan diskusi terkait pemahaman kebutuhan dan minat dari mahasiswa. Yang kedua sosialisasikan mengenai manfaat bergabung dengan forum anomali. Yang ketiga fokus pada lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang ada di Indonesia, atau istilahnya tidak membahas isu-isu lain yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, misalnya isu gosip-gosip gitu ya. Terus yang keempat, bantuan, dukungan, dan pendampingan bagi mahasiswa KIPK supaya mahasiswa KIPK ini tidak merasa sendirian ketika terkala masalah akibat ikut aksi lingkungan gitu, aksi sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk biaya penanganan risikonya adalah sebesar 18.320.000 rupiah.
Nah, biaya ini tuh rencananya yang pertama 50 untuk yang 50 orang yang ikut di acara undangan acara launching forum anomali. Terus selanjutnya untuk 116 orang yang mendaftarkan atau open recruitment. Terus untuk live Instagram terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat umum, seperti contohnya baru-baru kemarin ada live Instagram terkait fenomena naiknya UKT. Terus yang selanjutnya juga untuk solidaritas menolak dengan tegas melakukan aksi penolakan pencabutan beasiswa bagi mahasiswa yang mengkritik pemerintah, khususnya mahasiswa yang mempunyai beasiswa dari KIPK, seperti itu. Terus yang 1 jutanya lagi sisanya itu untuk misalnya kayak biaya lain-lain yang biaya tersebut misal sebelumnya tidak direncanakan atau yang gak kita harapkan terjadi gitu, seperti itu. Tetapi dibutuhkan seperti biaya transportasi gitu teman-teman. Terus selanjutnya penanganan yang telah dilakukan yaitu pada bulan Maret dilakukan pada bulan Januari undangan acara launching forum anomali. Terus baru pada bulan kemarin itu bulan Mei dilakukan open recruitment. Terus live Instagram terkait fenomena naiknya UKT, dan terakhir solidaritas menolak dengan tegas dan melakukan aksi penolakan pencabutan beasiswa KIPK bagi mahasiswa yang mengkritik pemerintah, perguruan tinggi, dan oligarki. Selanjutnya, risiko residual setelah terjadinya penanganan itu, maka probabilitasnya itu menjadi kecil dan dampak resiko yang awalnya tadi itu berat jadi ringan sekali. Terus dengan skor risiko residualnya sebesar 2, dengan tingkat risiko residual atau risiko setelah penanganan adalah low risk, dengan probabilitas risiko residual kualitatifnya adalah 8%. Dapat dari mana? Dapat dari 2/25 kali 100%. 25 dapat dari mana? Dapat dari keseluruhan skor risiko residual jika semuanya tidak dapat tertangani, seperti itu teman-teman. Nah, dampak finansial risiko residualnya adalah sebesar Rp21.420.000. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari tadi biaya penanganan risiko ditambah 1 juta lagi, yaitu biaya yang dikeluarkan lain-lain atau tidak teridentifikasi sebelumnya, terus ditambah dengan Rp350.000 dikalikan 6 itu 6 bulan dari Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Nah, nilai basis risiko residualnya menjadi Rp1.713.600, yaitu dapat dari mana? Dapat dari 8% dikalikan dengan Rp21.420.000. Dengan di sini yang mengidentifikasinya adalah saya, Delia Salsabila. Dan segitu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan list register dari forum anomali. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.